welcome to Breakdown Channel Universe. Yes, seperti biasanya ya, setelah datangnya episode terbaru dari Loki, kita bakal membahas komen-komen dari teman-teman semua nih buat kalian-kalian, dari kalian-kalian yang coba itu ini berisik apa sih? Dari kalian-kalian yang udah komen di postingan ini nih. Ya, di postingan ini kita udah pilih atau kita bakal pilih beberapa komen yang menurut kita menarik untuk kita bahas. So, udah ada berapa ya? 3 sampai 4 komen lah yang udah ini ya. Dan seperti biasa, di sini bukan cuma gue sendiri, ada Dika di bawah nih, Dika. Dan ada Isaac di sebelah kiri. Gue nih, berarti kiri nih. Dia ada Isaac di situ. Ya. Reza yang biasanya kita ikut syuting juga, dia lagi fokus. Jadi ayahnya meninggal, dia juga lagi fokus ngurusin keluarganya, jadi memang lagi sibuk gitu. Doain aja yang terbaik buat Reza ya. Oke guys, kali ini kita bakal langsung masuk ke komen-komennya ya. Ini seru banget gak sih? Gila, yang kemarin tuh kacau ya. Super kacau ya. The best episode ever. The best episode ever. Gila sih. Nangis. Series MCU ya. Itu bagus. Semua series MCU. Sejauh ini paling bagus. Ya benar. Gue setuju banget. Oke, sekarang kita masuk ke komen pertama. Ini ada dari Nand.h. Naand.h. Dia bilang, kemungkinan cara menyelesaikan atau menghancurkan TVA yaitu dengan membuat Nexus yang diciptakan Loki dan Sylvie. Nexus tersebut unik karena kedua varian yang notabene-nya berbeda timeline dan universe bertemu dan membuat Nexus dengan perasaan saling mencintai. Nexus tersebut unik dan bisa dilihat dari ekspresi Mobius ketika melihat Nexus di layar. Ini memang Nexus yang di awal ini, gue kecilin sedikit ya. Ini emang Nexus yang ada di awal ini agak menarik ya. Karena sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak ngeh gitu. Mungkin banyak orang yang nggak ngeh, tapi gue suka nih dia ngeh. Karena dia naiknya kan begini banget tuh. Ini negak kayak. Kayak nyaris negak gitu. Iya, beda sama kayak beda sama kayak timeline bercabang yang lain ya kan. Yang lain miring biasa doang. Gitu loh, terus kacau gitu kan. Jadi ini emang menarik sih. Terus katanya dia bilang Nexus tersebut kemungkinan cara untuk menghancurkan TVA yaitu dengan membuat Nexus yang diciptakan Loki dan Sylvie. Ya, jadi itu yang membuat yang bisa menghancurkan TVA. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue dulu deh. Mungkin ya, karena enggak sih kalau Nexus mereka tuh Sylvie sama si Loki tuh kayak nggak sengaja gitu kan untuk bikin Nexus itu kan. Iya, mereka aja kayak nggak tahu kalau itu sebenarnya terjadi Nexus juga kan. Iya, mereka nggak bakal tahu terjadi sampai siklus Ragnarok yang lain. Iya, nah udah gitu, yang bikin Nexus ini menarik adalah dia adanya di timeline Apokalips yang udah dipastikan bakal hancur. Jadi teorinya Loki waktu itu yang waktu masih mencari si Sylvie kan bilang kalau kita ada di timeline Nexus, timeline Apokalips itu nggak akan terjadi apa-apa karena tempat itu tuh bakal hancur gitu loh, bakal mati gitu. Disitulah tempat si Sylvie ngebunuh dan akhirnya mereka tes di Pompeii kan, Nah tapi pertanyaannya kan kenapa bisa terjadi Nexus di timeline Apokalips di Lamentis One gitu. Kalau gue bilang itu karena satu mereka nggak sengaja. Memang bener nih, gue suka banget dia bilang pembuat ya bener bertemu dan membuat Nexus dengan perasaan saling mencintai. Tapi kan nggak cukup cuman itu dong. Masa tiba-tiba lu saling mencintai terus bisa berubah Nexus? Enggak. Sebenarnya kalau menurut gua akan terjadi perubahan dari si Apokalips ini. Apokalips mean Lamentis One hancur dan semua orang mati, gitu kan? Nah, kenapa terciptanya timeline Nexus di situ? Itu karena Sylvie dan si Loki ini walaupun nggak dijemput sama TVA, mereka bakal tetap hidup, mereka nggak akan mati. Itu karena itu juga diperjelas di obrolan mereka di sebelumnya tuh, bilang kalau we may lose gitu kan, kita mungkin aja kalah, terus sometimes itu menyakitkan gitu kan, dan tapi kita nggak akan pernah mati, dia bilang. Kita tidak, we won't die, dia bilang kayak gitu.
pas di kata-kata itu juga barengan tiba-tiba si Nexus eventnya kebentuk gitu kan. Jadi misalnya nih si TVA nggak datang buat ngejemput mereka berdua bakal tetap selamat di Lamentis One. Makanya terjadi ini loh, ini gue begini kayak Spike. Iya, terjadi Nexus event yang unik gitu. Karena dimulai dari 2 variant, jadi uniknya diciptakan sama-sama variant, adanya di timeline Apocalypse, terus juga ada unsur love-nya gitu. Kalau kalian, Tapi ini mungkin juga ada hubungannya sama si Loki juga sih, as a Nexus being. Mungkin emang setiap Loki ini emang punya kayak semacam karakteristik yang unik ya. Mungkin punya semacam trigger buat menciptakan itu. Makanya ketika 2 Loki ini bertemu dalam satu timeline, entah itu timeline Ragnarok atau apa, mungkin dia emang udah pasti ditakdirin timelinenya itu bakal survive. Iya mungkin ya. Jadi karena dia Nexus being juga, jadi kayak dia makanya that's why kenapa setiap mereka TVA ketemu Loki, timeline pasti di prune, karena kalau nggak di prune, timeline itu bakal terus sampai ambang batas yang imminent itu loh. Kalau udah sampai situ kan udah nggak bakal bisa dihapus kan. Nah itu mungkin. Bener banget. Bener. Jadi memang nanti bakal banyak dijelasin banget sih nih di episode berikutnya tentang Nexus. Maksudnya kayak apa sih sebenarnya Loki itu bakal di-reveal banget nggak sih? Gue sih berharap banget kayak mungkin dia bakal dibilang bener-bener ternyata ini memang Loki. Jadi kayak TVA itu cuma ngejar Loki gitu loh. Iya. Bisa jadi karena juga. dia adalah orang yang bisa bikin itu multiverse. Multiverse karena dia Nexus being lagi-lagi balik lagi. Ya benar, Nexus being. Oke, kita ke komen yang kedua. Komen kedua ini dari Rian Romanov 23. Ini pakai nama gue, pakai Romanov lagi dia. Ini kalau Rian jadi Black Widow ya gini. Itu ya. itu kalau gue kawin sama Natasha Romanoff, kayaknya gue yang ngalah nama gitu. Waduh. Gue yang jadi Romanov aja deh. Oke, kata dia Rian bintin Romanov. Kata dia speechless, but ada beberapa pertanyaan. Siapa sebenarnya Ravonna ini? Apakah Ravonna dalang di balik terciptanya TVA? Di mana Timekeeper yang asli? Apakah The Timekeeper ada yang asli atau emang sebuah robot doang, nggak ada yang asli? Apakah Loki yang di post credit scene itu Loki yang sama yang di burn sama Ravonna? Kalau bener itu Loki yang sama, berarti Mobius juga masih hidup dong. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Siapa Ravonna? Ya kan? Apakah dia dalang di balik terciptanya TVA? Di mana Timekeeper asli? Borong semua nih pertanyaan lo ya. Apakah Timekeeper asli atau robot? Oke, itu nggak usah dijawab. Apakah Loki yang di post credit scene itu adalah Loki yang sama? Atau kalau Loki yang sama, apakah si Mobius ini masih hidup? Oke, dari satu dulu. Siapakah sebenarnya Ravonna ini? Itu sebenarnya udah. Lo mau jawab. Coba. Itu sebenarnya udah bisa. Itu emang udah lama ketif ya di yang episode 2 tuh yang pas tanda tangan dokumennya si Mobius kan. Iya, bener. Nah, nunjukin pulpen tulisannya Franklin D. Roosevelt School. High school. Nah, Franklin D. Roosevelt ya high school. Nah, sekolah itu kalau di sejarah itu sekolah pertama buat kayak warga kulit hitam lah di Amerika. Di Dallas. Mungkin di Dallas. Nah, mungkin kenapa dia punya pulpen itu ya karena dia pernah di situ. Entah itu jadi murid atau mungkin jadi guru, dan somehow dia ditangkap sama Timekeeper terus sudah dibawa TVA sama aja kayak yang lain. Toh juga dia sebelum jadi judge, dia juga jenjang karirnya kan jadi hunter dulu sebelum jadi judge kan. Jadi dia diculik lagi. Diculik. Oke. Gue ngelanjutin dari situ. Dan kenapa dia bisa sampai jadi dari judge dan sampai dia tahu kalau semua mereka ini adalah variant. Gini, mereka semua nggak ada yang tahu kalau mereka variant. Tapi dengan si Ravonna yang tiba-tiba punya video yang dia interogasi si 20 itu, berarti Ravonna juga tahu dong kalau misalnya dia variant. Iya kan? Nah, tapi kenapa dia nggak berontak sama yang lain? Ini yang menarik menurut gue. Dan juga berhubungan sama si pulpen tadi. Pulpen tadi kan si Roosevelt Roosevelt High School itu. Franklin di Roosevelt High School itu kan sekolah kulit hitam. Nah,
kayaknya dia tuh diambil di masa-masa waktu rasisme soal kulit Ya. hitam ini itu lagi tinggi-tingginya. Jadi dia tuh punya masa lalu yang nggak enak gitu loh. Jadi pada saat karena dia punya masa lalu yang nggak enak, mungkin si timekeeper whoever he is ini ya, dia ngelihat si Ravonna nih, kalau misalnya gue reveal tentang kalau dia varian dan gue kasih tahu masa lalunya, dia pun nggak akan balik gitu loh. Karena ngapain gue balik? Gue mendingan gue di sini, kehidupan gue udah enak di TVA gitu kan. Berbeda sama si Mobius, berbeda sama si B15. Ini gue sampai hafal nomornya loh. B15 itu yang ini, yang hitam, si 20 itu yang dibaca pikirannya. Gitu. Beda sama B15. B15 bilang kan, I was happy gitu loh. Dia I was senang. happy. Terus si Mobius juga bilang kalau misalnya dia tuh gue suka jet ski. iya, gue juga mungkin gue ada sesuatu, gue juga suka jet ski gitu loh. Nah, mungkin si Ravonna sendiri nih dia nggak ini, dia nggak apa namanya, dia nggak punya masa lalu yang menarik gitu ya. Makanya dia nggak pengen balik gitu loh. Jadi dia ngebantu si whoever the TVA, whoever the timekeeper itu dia sekarang udah fungsinya udah ngebantu gitu loh. Nah, gue penasaran justru sama si hakim-hakim setelahnya. Sebelumnya. Ada tuh sebelum waktu dia masih jadi ini kan. Laki-laki kan itu. A23, bener nggak angkanya? A23. Dia itu masih jadi ID-nya Ravonna. pas jadi A23. ID-nya Ravonna gitu kan. Nah, itu ada judge lagi kan. Apakah judge ini juga sistemnya sama, terus kayak ada pensiun terus mungkin dibuang kemana kan kita nggak tahu. Gitu. Nah, terus balik lagi tuh ada pertanyaan lain. Di mana the timekeepers yang asli? Jadi ya mungkin ya si Ravonna pun mungkin nggak tahu kalau misalnya ada timekeeper yang asli. Dia cuma ngelihat si 3 timekeeper android ini. Iya nggak sih? Kalau dari terakhir ketika dia kayaknya ngelakuin apa namanya udah kontak sama si timekeeper, masa nggak ada kemungkinan kalau dia nggak tahu itunya, pasti tahu sih. Ya mungkin. Soalnya dia juga udah tahu kalau dia tuh variant. Dan dia tahu dia harus nge-prone itu. Pas Loki terakhir itu. Ya, udah ada informasi dan dikasih tahu juga dari siapapun yang sebenarnya adalah timekeeper atau timekeepers itu. Nggak mungkin. Ya mungkin aja karena jabatannya harusnya berhubungan langsung juga gak sih? Ya, mungkin ya. Nah, ini juga nyambung sama teori kalau yang bilang timekeeper itu Kang the Conqueror. Karena Ravonna itu kan dia love interest dari si Kang the Conqueror. Di komik. Tapi in comic. Ya, masuk kan gitu kan. Ravonna TVA Kang the Conqueror yang berhubungan dengan waktu. Tapi jangan lupa namanya aja Kang the Conqueror. He's the conqueror. Iya, dia conqueror, bukan seseorang yang bisa duduk behind the desk untuk kontrol satu timeline. Bahkan Kang the Conqueror dia bahkan pengen bikin banyak timeline dan banyak kerajaan, bener nggak? Iya, bener banget. Iya, soalnya kan? di komiknya pun dia juga punya banyak apa namanya ya, kalau istilah di series Loki mungkin variannya dia sendiri yang memimpin kerajaan inilah, planet ini, karena ya dari namanya sendiri aja dia adalah conqueror. Iya, jadi bener yang lu bilang, kayak gak masuk akal kalau dia cuma kayak menjadi seorang timekeeper doang. Iya. Karena jangan lupa TVA ini ada hubungannya sama Quantum Realm. Itu. Differently in TVA. Benar. Tapi itu nada teori ya. Nanti kita bahas belakangan. Tapi yang bikin menarik ini tuh banyak banget yang mikir, wah Kang bang, soalnya udah ada case-nya, udah ada ini, wah Kang the Conqueror. Tapi kalian tuh lupa kalau misalnya Kang the Conqueror itu sifatnya bukan menjaga, tapi ruling. Jadi kalau misalnya seandainya Kang the Conqueror jadi orang di balik TVA, itu bakal jadi Kang yang sangat membosankan. Kenapa dia harus fokus terhadap satu secret timeline kalau dia bisa menjajah yang lain? Iya, kalau dia bisa mendirikan banyak kerajaan di timeline yang lain, dan dia tuh biangnya bikin multiverse justru. Gitu. Jadi kayaknya Kang the Conqueror enggak, walaupun punya hubungan sama Ravonna. Tapi bakal muncul si Kang the Conqueror ini bakal muncul di Ant-Man Quantumania, dan mungkin juga bakal connect sama si TVA ini, entah apakah dia bakal jadi musuh TVA atau apa kayak gimana kita nggak tahu. Dan ya udah gitu, kayak nanti aja untuk Kang the Conqueror.
Dan yang gue dan kalau It's kita too lihat, big sih kalau buat series ini. yes, it's too big. Dan kalau kita ngeliat pelajaran dari 2 seri sebelumnya, itu enemy-nya nggak akan jauh-jauh. Lu nggak akan tiba-tiba ketemu, wis out of nowhere tiba-tiba nongol, boom dia jadi ini. Nggak ada. Coba WandaVision siapa? Nggak ada. Balik Kita lagi. kita bilang From wah the bakal start. ada Mephisto, bakal ada apa? Nggak ada. Terus tiba-tiba Thor the Falcon and Winter Soldier. Kita juga memang nggak ada villain ya. Kita Ada cuma tebak ya apa sih. Carly doang sih, Flag Smasher Iya, doang. tapi juga nggak di situ-situ doang gitu loh skopnya gitu. Iya. Nggak ada tiba-tiba karakter yang out of nowhere boom gitu datang sendiri gitu loh. Apalagi di akhir-akhir series. Jadi series ini pun nggak akan ada tuh siapa namanya? Si Kang segala macam. Nggak akan Karena ada. emang udah buat didesain di Ant-Man 3 jadi Soalnya villainnya di sana. kalau misalnya Kang malah diintroduce di sini, kayak itu menurut gua bisa jadi miss opportunity karena ya gak semua fans MCU nonton seriesnya Loki gitu. Dan emang paling make sense kalau mau introduce ya di suatu film yang gede. Iya, Contohnya, dan emang itu dari awal. Dan kalau misalnya emang series itu dari awal. Tapi Iya. kalau misalnya untuk film ya, kalau film mungkin lebih inilah. Tapi kalau series kayak gini kayaknya enggak. Mereka akan bergerak pelajaran dari series sebelumnya ya. Mereka nggak akan jauh-jauh. Oke, terus juga ini yang pertanyaan tadi, apakah Loki yang di post credit scene itu adalah Loki yang sama dengan yang diburn sama Ravonna? Kalau benar itu Loki yang sama, berarti Mobius juga masih hidup. Ini sebenarnya gue suka banget nih, lengkap ya. Kita nggak perlu banyak komen. Yap, itu dia. Karena memang benar. Ya, Gitu. Orang dia bilang, apakah aku mati kok? ya itu Aku masuk neraka. Loki yang kena prune, beneran kena prune. Ya, Tapi- beneran kena burn karena am I dead gitu kan dia udah bilang kayak gitu. That I go to hell. Haha. Yes, This is hell, this is hell. Is this hell? hell. Berarti Gitu. Mobius Nah, juga masih hidup. Ya, Mobius juga masih hidup dan menurut gue itu tuh adanya itu tuh memang satu tempat untuk jadi tempat terakhirnya orang-orang yang di prune ini. Jadi orang-orang yang di prune ini tuh nggak mati, tapi dipindahkan tempatnya ke satu tempat. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di post apokalips. Ya. Post apokalips levelnya tertinggi yang bikin bener-bener kayak nggak ada orang yang hidup sama sekali. Dan kalau sampai di situ post apokalips nggak ada yang hidup sama sekali, berarti timelinenya tidak berubah dong. Karena Iya, putus, bener nggak? Bener-bener. Putus dong. Putus karena kan di apokalips nih nggak ada yang selamat, putus, dia nggak ada kelanjutan gitu kan, nggak ada kelanjutan. Makanya ditaruhlah di situ dan apapun yang bakal terjadi di post apokalips ini gitu kan, itu nggak akan pengaruh sama si ini timeline karena mungkin aja dia adanya di paling ujung banget waktu. Iya. Dan Iya. mungkin gak punya Super di interkoneksi masa sama depan. Secret Timeline. Iya, mungkin punya interkoneksi tapi dia tuh di ujung banget gitu loh. Pada saat mungkin ujung banget secret timeline dimana udah ya bener udah nggak ada kelanjutan gitu. Jadi dia ada di ujung situ. Dan semua varian-varian ini dikumpulin di situ termasuk Loki dan termasuk juga menurut gua Mobius. Dibuktiin ya sama ya yang tempat itu tiba-tiba kok ada gedung Avengers, New York yang lagi hancur. Terus juga kondisi waktu ada si Loki yang jadi calon presiden di situ juga sekitarnya juga kayak film-film Hancur. zombie tau kan? Kayak Iyalah, hancur iya. gitu. Jadi mereka hidup di post apokalips. Jadi mereka bakal kayak orang-orang tuh hidup-hidup barbar yang mungkin resource-nya nggak ada gitu, ngerti nggak? Jadi Iya kayak Mad Max gitu, Bener kayak Bener. Mad Max persis. nyari air. Nyari air gitu-gitu. Nah. Jadi Tapi iya, tersiksa tapi emang sendiri. kalau Mobius emang udah ada ininya sih sebenarnya, dia udah ada kayak leak-nya sih, udah ada leak, beberapa leak yang bocor apa tuh? yang nunjukin dia Mobius itu ya di prune ke suatu tempat kayak piramid gitu. Jadi kayak ada background warna ungu gitu, terus ada piramid sama sphinx lah. Nah itu si Mobius lagi naik mobil di situ. Nah, itu iya mungkin bisa jadi kan. Another apocalypse tapi nggak tahu tempatnya di mana. Mungkin si TVA ini udah punya kayak semacam pos-pos tempat dia ngebuang. Jadi udah milah-milah lah kayak sampah. Iya, iya. Gitu. Kalau Varian ya di sini disatuin sama Varian. Mungkin. Kalau yang apa namanya pegawai TVA yang berkhianat di sini kayak gitu. Jadi Tapi tetap mereka ada udah di punya satu semacam timeline kombinasinya. post apokalips. Apocalyptic, ya. Iya, benar. Ini seru banget sih, gila seru banget ya. Oke, next kita bakal ke komen terakhir. Udah. Ini nih ada komen terakhir nih. Oke, dari Indah WLNDD.
Dari post credit scene kan si Loki setelah dihancurkan masuk ke dunia lain di mana itu New York kayak hancur gitu. Itu tuh dia ada di end of the world atau mungkin salah satu timeline yang dihapus sama Timekeeper. Berarti semua variant yang dihapus masih hidup dong, tapi di dunia yang berbeda. Kalaupun iya itu the end of the world berarti sistem punishmentnya Timekeeper membiarkan variant mati tersiksa di end of the world. Kita udah bahas banget tadi ya. Tadi barusan banget. Jadi ya mungkin ya karena ada rules ya, mungkin ada rulesnya TVA itu mereka tuh daripada killing gitu kan, mendingan mereka pindahin gitu mungkin ya. Jadi di sisi orang yang memimpin TVA ini agak-agak baik juga, jadi nggak ada hukum bunuh gitu, tapi dipindahin ke satu tempat dimana kalau dia bilangnya di end of the world, ini gue jelasin lagi, kita bilangnya ini post apokalips gitu. Jadi terjadi setelah terjadinya apokalips, dunia tuh udah kosong gitu, orang-orang pada mati dan di sinilah tempat mereka ditempatkan. Tapi mungkin tempat-tempatnya beda kalau Loki variant di sini, atau mungkin tempatnya sama aja gitu. Itu semua ada variant di kota itu gitu. Soalnya kalau emang itu Loki semua, lu lihat deh di trailer waktu si Loki jadi calon presiden, dia ditodong kan pakai senjata kan sama banyak orang. Iya. Masa itu Loki semua? Iya pasti ada yang gak Loki sih. Iya, maksudnya dan gue lihat di tampilan-tampilannya, gue lihat ini muka-mukanya ya maksudnya bukan yang gimana-gimana juga. Terus kostum-kostumnya memang sih ada yang kayak kostum-kostum agak Loki ada. Tapi ada Loki juga yang casual ada gitu loh. Bisa aja semua itu Loki gitu kan. Tapi bisa juga memang semua itu variant aja, semua dikumpul di situ dan mereka hidup di post apokalips. Gitu sih. Ya karena kan emang udah satu universe, cuman beda timeline doang. Ya, dan mungkin alasan kenapa si TVA nggak kebunuh ya karena mungkin kalau mereka kebunuh, mayatnya ditaruh di timeline yang istilahnya masih aktif, itu bakal ngaruh ke penciptaan timeline lain. Iya, bener. Nexus event lagi nanti. Bener. Iya. Karena misalnya kalau mayat malah bikin timeline lain. Iya, misalnya jadi orangnya mereka buang di timeline utama, tiba-tiba ada orang nemu gitu kan, jalan hidupnya jadi berbeda, jadi bikin Nexus. Iya kan? Iya. Bener. Ya mending disiksa aja biar nggak, istilahnya kalau mereka tetap di situ nggak di prune kan bisa ganggu secret timeline juga, jadi iya, walaupun mereka mati di situ, mereka hidup di situ, itu nggak mengganggu secret timeline karena mereka ada di paling ujung timeline itu sendiri. Udah berdampak lagi action yang mereka tidak berdampak, actionnya mereka tuh tidak berdampak, mungkin berdampak tapi udah nggak untuk skala global, skala universe gitu loh. Jadi mungkin di mereka aja gitu, karena juga yang hidup paling ada berapa sih variant yang hidup gitu kan. Isinya TVA kita nggak tahu sih ada berapa, tapi ya ada berapa sih orang yang hidup di sana gitu, ada berapa Loki sih di sana gitu. Oke lah kalau gitu, udah kita udah bacain komennya guys. Dan ini kayaknya agak lumayan panjang karena memang gokil banget. Gue juga emang suka banget sama episode ini, kita suka banget ya. Banyak momen-momen yang ajaib ya. Dan gue juga kemarin kita juga udah bahas di BCU, kita juga ada bikin reaksi di reaction di reaksi di TikTok juga gue udah bikin beberapa konten. Dan ya pokoknya kalau kalian pengen kasih teori kalian, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kalian punya, kalau kalian mau ngotot, nggak bang, gua percaya kalau Kang the Conqueror adalah orang di balik TVA, silakan, nggak apa-apa. Namanya teori, kalau salah ya nggak apa-apa, kalau benar ya nggak apa-apa. Tinggal 2 episode lagi. Namanya berteori. Tinggal 2 episode lagi akan terungkap ya, akan terungkap dan it's okay gitu. Maksudnya daripada lu ragu, gua mau bikin teori ini tapi kalau nggak bener gimana? Nggak apa-apa, justru di situ funnya. Kalau lu salah nggak apa-apa, salah. Lu kayak taruhan main bola aja gitu. Lu pegang Jerman, ada yang pegang Inggris. Lu yakin nih, ya Jerman pasti menang, tapi kalah. Jermannya kalah, ya udah gitu. Emang satu dunia bakal ngebully lu gara-gara lu pegang Jerman kan enggak gitu kan. Jadi santai aja, kalau kalian punya teori silakan ditulis, silakan dideskripsikan. Kalau kalian mau bikin video, mau bikin channel YouTube sendiri terserah, yang pasti berkaryalah dengan teori. Anjir. Asik. Berkaryalah dengan teori enggak tuh? Oke deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu, thank you banget udah nonton guys. Dan pokoknya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita lainnya juga. Di sini ada Isaac, di sini ada Dika. Follow juga Instagramnya ya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, Dika, gue Isaac. And keep exploring the universe. The universe.